Iya Fani. Ya cuy. Ya Niswa. Selamat datang di podcast Halo, selamat pagi. Belum bisa move on ya dari sini ya. Hai, selamat siang waktu Indonesia Barat. Pagi waktu Central European Time. Ya, sama dengan Fani. Dan suara Fani tiba-tiba jadi kecil lagi. Iya, kok suara Fani tiba-tiba jadi kecil lagi ya? Kalau sekarang gimana? Iya, kecil. Ya udah aku pakai mikrofon biasa aja ya. Ya udah nih, kita hari ini pengen bahas apa sih? Ya, ini kan sekarang kalau di Indonesia lagi ramainya itu diseleksi masuk perguruan tinggi. Udah sama sih ya untuk sekolah, tapi kalau sekolah kayaknya sudah pengumuman. Jadi Sekolah sudah mulai SMA. SD sih besok Senin sudah mulai masuk sekolah. Oh iya, bener-bener. Oh ya, jadi terinspirasi dari itu, terus Ibu Guru Niswa ini mengusulkan kita membahas tentang masa lalu. Iya. Oh iya, masa lalu kita pas kuliah. Apa tuh Mas kan lebih? udah gak kuliah kan? Enggak lah, Aku Fani masih mah. kuliah. Aku masih kuliah. Kuliah apa? Yang ngasih kuliah ya. Baik. Tuh kan. Berarti kan kuliah masa lalu kan. Nah, jadi pengen cerita nih dulu pas zaman-zaman awal kuliah itu aku kayak gimana, Niswa gimana pengalamannya, Fani juga gimana pengalamannya gitu kan ya? Fani yang paling banyak pengalaman sih, gila dia. Dia anaknya rajin kuliah, rajin ikut tes kuliah. Ya, mungkin aku itu kali ya suka mengeksplor apa ya yang aku suka. Dimulai dari D3 aku. Ini aku mulai langsung nih. Gimana? Boleh. Silakan. Iya, aku dulu awalnya akuntansi komputer kan aku SMA-nya IPS. Aku sebenarnya suka komputer dulu pas SMA, cuman aku IPS jadinya aku milihnya akuntansi, cuman ada komputernya di D3 itu. Ya udah aku pilih tuh akuntansi teknologi sistem informasi. Terus ekstensinya sistem informasi. Habis itu S2-nya Human Media Interaction atau Interaction Technology. Jadi akhirnya terus ke komputer. Kalau seleksi D3 itu kayak gimana sih, Van? Boleh disebutin dulu nggak sih, Apa? Fani universitasnya di mana D3-nya? Di Universitas di Depok. Emang ada UI. universitas di Depok. Universitas Depok. Iya tuh, Sebenarnya tadi dulu aku juga milih S1. Aku diterima S1 juga tahu. Oh Tapi iya? aku nggak ngambil administrasi negara, ilmu administrasi negara. Berarti Public waktu itu ini ya, Van ya. Pas kalau pas zaman kita itu kan namanya apa? SPMB kalau yang pas SPMB. S1. Ya. Angkatan kita kan masih namanya SPMB. Nah, itu Ya. kamu SPMB-nya berarti ikut IPC gitu atau IPA? Yang atau IPS. Oh, yang IPS. Oh iya, ya, administrasi negara. Itu administrasi negara di UI juga? Iya. Kenapa nggak diambil, Van? Ya itu kan aku suka komputer itu tadi. Terus kalau administrasi negara itu takutnya ntar kerjanya jadi tetap aja begitu di mana ya. Macam gitu. Gak tahu aku. Ngetik ini surat di kelurahan. Nah, kalau kayak akuntansi komputer itu terdengar lebih bebas gitu, lebih luas ininya, skopnya bisa kerja di mana aja gitu. Kalau ilmu administrasi negara kayak fokus, aku jadi PNS lagi seumur hidup aku setelah lulus. Apa ini? Ini menarik ini. Hani ini nggak pengen bahas tapi topik IPS. lain berarti ya. Topik lain. Nanti kita bahas lah. Oke. Tapi ternyata pacar aku sekarang
dia kuliahnya public administration. Kayaknya memang Iya. jodoh ya sama public administration ya. Kan public administration. Iya, tapi ternyata pelajarannya di sana ada politik juga gitu-gitu. Iyalah, Aku public ah, administration kan emang politik. Fanny, tapi kan tadi kan Fanny tuh sempet ya ada suara alarm guys. Apa alarm bangun tidur? Nggak tahu ini alarm apa. Nah, terus jadi gini Fanny, tadi kan Fanny sempet S1 tes untuk SPMB juga ya. tempat. Nah, terus tapi lebih milih untuk D3. Nah, terus untuk D3-nya ini tesnya setelah SPMB atau sebelum? Kayaknya sudah ya dikit, tapi nggak beda jauh lah. Aku belum ada pengumuman SPMB juga gitu. Oh, Pengumumannya masih nanti-nanti, itu ikut aja dulu tes-tesnya. Jadi waktu itu ikut tes apa aja kan? Di SPMB SPMB. sama itu D3 UI itu. SPMB-nya pilihannya apa aja? Yang pertama akuntansi, yang kedua ilmu administrasi negara. Oh, Sama pilihan di UI kedua. juga dulunya. Nah, terus tadi Niswa kan nanya ya, Nis. Apa? Gimana sih tes D3 itu tahapannya? Karena kan kita nggak pernah nih. Aku taunya kalau D3 itu tesnya beda lagi prosesnya. Iya beda. Langsung kalau SPMB kan gabung sama bisa pilih universitas lain juga ya. Yang D3 kayaknya enggak deh waktu itu, yang UI doang pilihannya. Jadi iya, terus aku daftar, terus tes lagi aja sama biasa kayak SPMB, tesnya datang ke UI lagi buat tes. Itu dianterin ibu aku naik mobil berdua kalau nggak salah, terus mobilnya mogok. Tetap ada drama ya? Kasihan bu. Iya, ibu aku tuh inget-inget mulu cerita itu. Memang biasanya tuh kalau ada drama-dramanya gitu jadinya sukses. Amin. Jadi kayak ada pertanda ini sih kalau yang aku biasanya alamin ya, aku tes apa itu pasti ada dramanya dan akhirnya ya tembus kayak gitu. Iya sih, cuman kalau kebanyakan drama lelah, Kak. Selama hidup drama terus. Iya, kali aja ada yang mau filmin kisah hidupmu jadi drama. Jadi nanti ini nyayangin tersanjung kayaknya episodenya. Tapi Yeah. Fanny sempat ikut ini nggak sih kayak masuk kuliah tanpa tes? Enggak. Oh, Nilai enggak. aku kayaknya pas sekolah nggak sebagus itu deh. Oh, ada yang tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan. Kamu ngapain, hah? Kan tadi sebutkan kuliah tanpa tes. Nah, aku dulu kuliah nggak pernah ikut SPMB. Jadi nggak tahu SPMB itu soalnya seperti apa, persiapannya bagaimana ketika orang-orang sibuk belajar ini. Aku waktu itu daftarnya sih PMDK ke beberapa universitas, ke ITS sama UNESA. Ke UNESA daftarnya itu jurusannya pendidikan fisika. Ya waktu itu sih simpel sih, kenapa ambil pendidikan, aku ngeliat teman-temanku gitu kan rata-rata orang tuanya tuh PNS, guru sekolah gitu kan, kok kayaknya enak gitu ya. Terus temanku kan sering diajak jalan-jalan tuh kalau misalkan studi tour gitu kan, terus aku mikirnya kayaknya enak ya jalan-jalan. Iya, sesimpel itu kan mikirnya, kayaknya enak diambil pendidikan jadi guru SMA nanti nemenin murid-murid jalan-jalan kayak gitu. Pendidikan fisika di UNESA. Itu pakai jalur rapor juga. Tapi ada tesnya sih kalau di UNESA PMDK kan. Penelusuran minat dan bakat ya PMDK itu soalnya. Aku daftar UNESA pendidikan fisika, terus daftar ITS itu daftarnya teknik mesin. Nah ini juga sebenarnya ngambil jurusan tuh juga random banget loh. Kamu cari yang saingannya dikit ya? Sebenarnya malah kalau jurusan teknik mesin itu saingannya cukup banyak kalau di ITS, meskipun nggak sebanyak di teknik elektro ya. Waktu itu sih randomnya temanku ini kan orang tuanya itu guru SMK,
STM kayak gitu kan. Terus dia tuh nyaranin, udah kamu ambil jurusan teknik mesin aja, sekarang banyak dibutuhkan teknik mesin. Terus aku oke, tinggal, jadi aku langsung aja pilih teknik mesin pilihan pertama, keduanya statistika. Karena waktu itu nggak ada kebayang sama sekali jurusan apa, karena memang sebenarnya nggak ada rencana kuliah kan. Jadi ikut-ikutan aja pas kelas 3. Iya, aku nggak ada rencana kuliah, bahkan sebenarnya aku tuh nggak tahu ITB itu di mana. Tunggu, kamu SMA di mana sih, Nis? Di SMA 1 Krian. Cuman kan sebelum-sebelumnya aku tuh nggak pernah di sekolah negeri kan, di sekolah swasta di desa-desa kayak gitu loh kan, dari MI sampai MTS, terus masuk SMA negeri di Krian itu masuk Kabupaten Sidoarjo. Jadi dan orang-orang di desaku kan nggak banyak yang kuliah juga. Paling yang kuliah ya di UNER atau UNESA. Cuman itu yang aku tahu, kampus itu aku nggak tahu ITB, UI kayak gimana. Jadi kampus yang buat orang-orang itu yang wah-wah, aku tuh nggak tahu sama sekali. Karena memang juga nggak ada niat kuliah, cuman pas waktu itu kelas 3 lihat teman-teman sibuk kan daftar kuliah, udahlah ikut-ikutan aja kan. pakai rapot kan kebetulan memang kalau rapot itu kan dari kelas 1 sampai kelas 3 ya alhamdulillah bagus terus dan ya. Ranking 1 terus ya. Kalau di kelas mungkin ya kalau di satu sekolah kayaknya sih enggak sih, ranking umum gitu ya. Nah itu pas kelas, sebenarnya kan nggak pernah ada niat kuliah ya, terus pas kelas 2 itu pertama kalinya ibuku ke sekolah ambil rapotku, karena sebelumnya tuh ibuku tuh nggak pernah ngambilin rapotku kan. Terus di situ ketemu sama wali kelas tuh, terus dibilang ini nilainya nih soalnya bagus tuh, ini kayak kalau kuliah juga bagus gitu. Terus setelah itu baru mulai terbuka pembicaraan pengen kuliah nah itu kalau dari ibuku nawarin mau lanjut kuliah apa enggak gitu, karena kalau kakak kan nggak ada yang kuliah loh. Jadi ya pas itu benar-benar nggak tahu kampus-kampusnya gimana, jurusan apa, nanti setelah lulus mau kerja di mana, ya random aja ikut-ikutan. Teman-teman daftar PMDK UNESA, oke, ikut tinggal ngasih rapot kayak gitu kan, selesai. Terus yang ITS juga sama, ngasih itu. Nah jurusannya itu juga random banget, nggak tahu kalau di mesin itu nanti kuliahnya bahas apa, terus banyakan cowok apa cewek itu aku nggak tahu sama sekali. Gila. Tapi kamu dulu waktu SF tuh juga belum ada minat sama sekali gitu, emang kamu minat ke hitung-hitungan fisika atau apa gitu pas SMA? Itu ceritanya panjang sih. Kalau SMA kenapa jadi suka fisika? Aku kan orangnya itu gampang ya, gampangan gitu loh, maksudnya disuruh apapun. Anaknya gampangan. Kesannya gimana gitu? Disuruh apapun tuh gampang gitu loh sama teman-teman. Jadi kelas 1 SMA itu kan ada seleksi peserta olimpiade masing-masing kelas. Nah teman-temanku tuh udah milih, aku mau olimpiade matematika, aku mau kimia, sesuai minat mereka. Terus perwakilan fisika dari kelasku, terus mereka ya udah kamu aja maju fisika, padahal nilai fisikaku waktu itu masih di bawah 50 loh. SMA kelas 1 benar-benar nggak bisa fisika juga. SMA kelas 1 aku masih nggak bisa fisika. Terus ya wis, akhirnya aku mewakilin sekolahku kan lomba olimpiade fisika. Kok jadi ceritanya panjang banget ya aku. Jadi olimpiade fisika, terus mewakili sekolah ke kabupaten. Dan ternyata itu nggak disangka di kabupaten aku dapat juara 2 olimpiade fisika. Kok bisa sih? Ya itu random banget aja. Aku sampai sekarang masih nggak percaya kok bisa dapat juara 2 itu. Aku dulu jawab gimana kamu belajar ya? Kali sebenarnya kamu mulai belajar itu pas mau olimpiade itu kali fisikanya. Ya, belajar, cuman masih nggak nyangka aja kenapa bisa. Itu sih kayaknya ada doa orang tua terselip juga nih. Asik. Iya, bisa jadi. Baru setelah itu mulai rajin belajar fisika, karena kan setelah itu kan kayak ada bimbingan sama guru intensif gitu kan. Intensif fisika, akhirnya ya mulai jadi suka fisika setelah itu. Jadi inget dulu aku waktu SMA les fisika, aku ngantuk sepanjang les. Sumpah. Aku juga nih, jadi kalau Niswa itu memang gak pernah nyobain tes yang namanya SPMB, jadi pakai rapot, ngambil jurusannya juga sangat random, tapi sebenarnya ada ininya, maksudnya ada pemicunya gitu loh, ternyata ada triggernya. Kamu pernah juara fisika, terus kamu harus makasih sama guru kamu juga, Nis. Yes, banget itu sama wali kelas 2 itu kayak semacam itu adalah yang ngetuk pintu gitu loh.
Ibunya itu yang nutup itu yang memberikan aku ide untuk lanjut sekolah kayak Iya gitu. gila. Ya ampun, emang ya. Terus tujuannya mulia banget lagi tadi milihnya pendidikan, emang jiwa pendidiknya dari zaman dulu. Tapi waktu itu aku keterimanya di fisika murni malah di UNESA-nya. Oh jadi kamu 2 universitas keterima ya? UMPTN. Dua-duanya. Salah. PMDK. PMDK. PMDK ini dulu namanya PMKA. Sebelum Itu PMDK itu namanya kalau di kampusmu. Enggak, itu di lupa aku. Ya beda-beda deh. Pokoknya di IPB juga ada. Aku juga dulu sempet dramanya panjang banget nih waktu mau zaman S1. Jadi aku ikut PMDK juga itu di universitas di IPB. Itu tuh aku udah Sekarang pede. namanya Universitas IPB memang ya. Bukan. Di ITB. IPB. IPB emang sekarang namanya universitas. Oh, iya. Universitas IPB. IPB University sekarang. Hah? Kenapa nggak dihilangin aja I-nya jadi Iya. Universitas Masa universitas sama Pertanian ITB dijadiin satu? Ya kalau kita logikanya kan kayak gitu. Cuma karena memang udah melekat namanya kan IPB, akhirnya jadinya IPB University. Gitu sih. Oh, oke. Ya udah. Oke. Nah, jadi aku itu di IPB. Aku tuh udah pede banget kan bakal keterima karena aku ngerasa nilai aku bagus. Ini Terus Bogor kayak kan ya? iya itu di Bogor. Terus aplikasi aku juga bagus kayak udah pede banget keterima. Ngambilnya perikanan memang. Wow, Maksudnya iya. emang aku pengen perikanan ke IPB juga. Suka ikan gitu ya. Gak keterima dong. Itu kayak terpukul jiwa dan raga gitu kan. Terus kayak aduh gimana nih kagak terima. Terus udah habis itu aku nggak ikut yang lain-lain lagi. Terus aku itu coba apply beasiswa waktu itu sempet apply ke Singapura. S1-nya. Anaknya udah pengen, ya anaknya udah ambi. Nah itu Ambil terus apa ini? ambisius. Nah aku Kirain ambigu. apply. Ambigu juga sih kadang-kadang. Apply ke Singapura, terus itu nggak keterima juga. Aku tes Telkom STT Telkom dulu namanya, itu nggak keterima. Aku apply STT PLN itu baru keterima. Jadi aku keterima di STT PLN, STT Pos, itu udah di detik-detik terakhir. Di mana ini tuh orang melambangkan orangnya dari awal gak fokus. Kebanyakan pilihan. iya, tapi kan aku nggak keterima di mana-mana tuh ya. Sedih banget. Nggak, terus Iya. udah tuh. Itu kan udah mulai frustasi gitu kan, Van. Orang-orang udah pada punya universitas, aku nggak punya. Jadi kayak udahlah asal aja. Kayak dulu kan ceritanya SPMB itu 1 banding berapa yang keterima kan. Jadi kayak Kamu belum gila. SPMB, kamu belum nyobain. Belum. Aku ikut yang gelombang-gelombang pertama gitu yang sebelum SPMB gitu. Iya. Anaknya Aku waktu itu fokus langsung SPMB, D3 selesai udah nggak ikut tes apa-apa lagi. Oh iya, bahkan nggak ikut itu ya, coba yang pakai raport gitu kan. Aku tuh coba pakai raport terus semuanya ditolak. Sedangkan waktu itu padahal tuh banyak banget temen aku yang keterima. Jadi kayak aku iya kayak aku sebego itu apa gimana gitu kan. Terus kayak udah ya panik. Semua universitas daftar sampai akhirnya aku tuh keterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Malahayati di Lampung. Itu bahkan dapat beasiswa. Tapi universitasnya tuh swasta kan. Nah, abis itu aku masih pengen negeri. Dulu itu tuh mindset aku masih tentang swasta dan negeri. Dulu. Nah, terus akhirnya aku itu SPMB ya. Aku ikutan les intensif itu beneran kayak orang gila di 2 tempat. Nurul Fikri sama satu lagi ada namanya aku lupa yang tempat lesnya orang Batak semua isinya tapi jago banget. Kalau Nurul Fikri itu yang lesnya pakai kerudung, dulu aku belum pakai dulu. Udah tuh akhirnya aku tes, ya udah keterima. Biasa. Terus aku perjuangan SPMB-nya sampai ikut 2 les loh. Iya loh, itu saking aku udah nggak pede sama diri aku. Itu intensifnya berapa lama cuy? Ih lama banget dari
Sebelum Lama lulus. banget lah. Iya, dari sebelum lulus sampai abis lulus kan masih ada les lagi kan. Itu aku ikut. Tapi kamu Pokoknya ikut les itu setelah tahu kalau kamu nggak diterima di tempat itu di sebelum tes-tes sebelumnya ya? iya berarti ya. Apa aku udah ikut les? Nggak tahu lah, pokoknya aku dari dulu banyak banget lesnya. Semua tempat les aku coba. Amazing. Luar Aku les biasa. juga sih, tapi satu tempat aja. Bahkan aku tuh dulu SMA itu privat manggil guru untuk fisika, tahu gitu aku belajar sama kamu nih. Tapi emang Makanya kamu ikut lomba fisika, dikasih private gratis sama guru. aku dulu ikut olimpiadenya itu Biologi. kimia, Oh, anak kimia. tapi nggak juara. Tapi perwakilan Kimia banyak peminatnya kimia. Fisika nggak banyak peminat fisika. astronomi sih paling banyak. Iya kan? Gitu. Jadi emang lika-liku banget ya untuk tes SPMB itu. Aku SMA itu nggak ikut les-les gitu loh. Iya. Alasannya juga sederhana. Alasannya sederhana. Bukan karena aku ngerasa pinter. Alasannya karena kalau udah sore angkot ke rumahku itu udah nggak ada. Ya Allah, gila ya. Tapi ada tempat les di sana nih. Ada depan sekolah SMA aku tuh ada les Primagama, ada. Teman-temanku juga banyak yang ikut les-les kayak gitu kan. Cuman aku kan mikirnya, aku kalau pulang ke sore udah nggak ada angkot, aku nggak bisa pulang ke rumah. Juga nilainya udah bagus, udah juara kelas, ngapain ikut les? Iya benar. Aku sih les dari kelas 1 sampai aku les terus hidup aku dari zaman gila. Kebanyakan duit kalau duit. Bukan kebanyakan duit. Aku tuh karena ibu aku guru, kakek nenek aku semua itu pengajar gitu loh. Jadi aku mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus aku mau ikut menyumbang ke pendidikan. Wah, iya sih, tapi seru sih kalau misalnya ngomongin tentang masa lalu, terus kayak inget zaman-zaman perjuangan, terus lucu gitu, terus akhirnya ternyata kita punya rezeki untuk sekolah, dapat beasiswa, terus kita sekolah di luar negeri. Akhirnya kita bertiga tuh ketemu pas lagi sekolah di luar negeri ceritanya. Terus alhamdulillahnya beasiswa juga dan ya nggak jelek-jelek banget ya. Kampusnya juga nggak jelek-jelek banget. Gitu. Iya. Alhamdulillah tuh. Jadi kalau buat yang lagi pada berjuang sekarang nih mau masuk universitas, itu semangat aja. Terus kalau misalnya ngelihat teman-teman yang lain udah pada dapat universitas, terus lo belum dapat universitas kayak zaman aku, stay cool. Tetap nyoba semuanya. Iya benar. Dan yang paling penting sih ini sih ya, keterima universitas itu baru saya baru buka pintu. Dan setelah kita buka pintu itu akan lebih banyak tantangan yang harus dihadapi dari perkuliahan selama ya kurang lebih 4 tahun itu ya. Kalau normalnya kan 4 tahun, kalau kalian bisa lebih cepat ya alhamdulillah banget. Tapi kalau memang harus extend, gak usah berkecil hati. Bukan berarti kalau misalkan lebih dari 4 tahun, lebih dari 8 semester itu nggak akan sukses hidupmu, nggak seperti itu. Benar banget. Kita sekolah itu nggak ada rumusnya, yang sekolahnya cepet bakalan sukses, yang sekolahnya lambat bakalan nggak sukses. Nggak ada rumus yang seperti itu. Jadi tetap semangat aja, dijalani aja, nggak usah. Ya mungkin banyak akan omongan-omongan orang, kok ini kayaknya bego banget gak lulus. Oh anak itu pinter banget ya, cepet banget lulus ya, gitu. Ya pasti banyak omongannya seperti itu. Tapi ya kalau kita menyerah di saat itu juga ya udah, kita nggak akan bisa menyelesaikan apa yang kita mulai. Benar banget. Gitu, kalau dari Fani ada ini nggak sih kayak penyemangat gitu, kayak sharing dari pengalaman-pengalaman, terus kan sekarang kan banyak yang lagi pada usaha buat masuk universitas nih. Dari Fani gimana? Apa ya? Apa tadi kayak nih gitu. Nggak boleh sama, harus beda, nggak mau. Kamu mah. Tiba-tiba nyuruh aku kasih kata-kata yang bermotivasi kayak Niswa. Tadi Niswa udah bagus bermotivasi, nggak perlu yang memotivasi juga, kayak sharing aja. Ya udah, tapi kalau misalnya sekarang kita publish si podcast ini, sebenarnya itu sekarang sisa-sisa universitas nggak sih? Kayak yang atau masih UMPTN belum?
Sekarang namanya kan bukan UMPTN iya, lagi, maaf. UTBK kan, UTBK. Oh, Sekarang UTBK. kayaknya full UTBK. Kemarin banyak yang mulai tes dan pengumumannya kayaknya baru bulan depan. Jadi ini masuk kuliah kalau nggak salah ini mundur ya. Karena COVID ini juga sistem kan banyak berubah. Yang PTN masih belum ada pengumuman, tapi juga buat teman-teman jangan berkecil hati kalau misalkan tidak diterima PTN. Di PTS juga banyak yang bagus. Tinggal kalian aja mau memanfaatkan. Nggak usah promosi.